Oke, boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Esto. Oke, Ibu Esto. Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nela Belva Fitria. Ibu bisa panggil saya Mbak Belva. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan menemani dan juga menemani Ibu selama sesi konseling gizi. Oh, siap Mbak Belva. Oke, mungkin saya ingin tahu nih, kira-kira kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa ya? Biasa sih Mbak kerja kantoran aja. Kebetulan kan kerja di UPT-nya Kemendik Dasma gitu. Jadi ya kerja mulai Senin sampai Jumat. Kadang-kadang ada juga tugas luar kota. Gitu sih. Berarti kalau Ibu pekerja, kalau boleh tahu usianya berapa nih? Sekarang udah 46. Oh, 46. Kok kelihatannya kayak masih muda gitu ya, Ibu? Oke, berarti di tengah-tengah kesibukan tadi Ibu bisa meluangkan waktunya untuk datang ke konseling gizi hari ini ya, Bu. Iya, saya berterima kasih banget, Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan nih kira-kira apa permasalahan yang mendorong Ibu yang butuh bantuan saya nih karena Ibu datang ke konseling gizi hari ini. Iya, ini aja sih Mbak, kayaknya ada masalah sama berat badan aja sih Mbak. Jadi kayaknya udah akhir-akhir ini tuh kayak udah kayak ngap gitu ya, kayak sistem gitu kan. Biasanya kan saya stabil di berat badan 58 gitu. Kemarin sama timbang kok tiba-tiba jadi naik banget gitu berat badannya gitu Mbak. Jadi mau konsultasi aja terkait pola-pola makan, atau mungkin ada yang salah sama pola makan saya selama ini. Itu aja sih Mbak. Oke, kalau boleh tahu Ibu nambah berat badan kan ya tadi? Berarti berat badannya sekarang berapa ya? Sekarang 65 Mbak, udah sampai 65. Berarti nambah sekitar 8 kg ya, Bu? Iya ya. Oke. Sekitar segitu. Kalau boleh tahu tinggi badannya berapa ya, Bu? 160. Oh, 160. Oke, kalau berdasarkan perhitungan dari BMI nih, Bu, itu tuh emang ternyata status gizi Ibu sekarang itu termasuk overweight. Nah, overweight itu berarti berat badannya Ibu di atas dari normal. Makanya itu mungkin Ibu tadi merasa ngap atau mungkin capek dan juga sesak ya kalau benar-benar naik tangga atau saat pakai baju gitu ya, Bu. Nah, oke, tadi kan Ibu bertanya terkait pola makan, Ibu. Kalau boleh tahu, saya mau melihat pola makan Ibu biasanya makan apa aja nih? Nah itu, padahal saya tuh ngerasa udah bener ya kalau saya sendiri ngerasa sih Mbak. Jadi kalau pagi itu emang saya udah gak pernah makan nasi. Pagi itu macam-macam sih, sering ya, antara mungkin kalau ada rebusan, saya pasti makan rebusan. Kalau nggak ada rebusan, mungkin saya cuma makan buah apel atau sama jus, kayak gitu aja sih Mbak kalau pagi gitu ya. Kalau siang itu baru makan normal. Jadi kalau siang itu lengkap ya, makan nasi, sayur, lauk. Nah, sayur itu saya menghindari sayur yang bersantan. Kalau untuk lauk itu sebisa mungkin saya nyari yang ikan sih. Jadi pilihan pertama ikan. Mungkin kalau nggak ada ikan, telur. Kalau nggak gitu ayam. Kalau bekal kan bisa kita atur ya masakannya. Cuman kadang kan pagi nggak sempat masak. Jadi kadang beli di kantin kantor gitu Mbak. Jadi kalau ada ikan sih sebisa mungkin saya nyari ikan. Malam itu mungkin ya, saya tuh malam dulunya tuh nggak pernah makan, tapi sekarang itu mungkin karena kerja capek gitu ya Mbak ya, jadi malam tuh pengen makan juga, akhirnya makan nasi juga kalau malam gitu, atau kadang yang malah nyemil-nyemil kayak martabak gitu kalau malam itu Mbak. Kalau malam itu makan nasi juga itu apakah lengkap juga seperti siang? Kan tadi kan kalau siang kan makan sayur juga, lauk, atau makan malamnya cuma kayak nasi dan lauk tanpa ada sayur gitu? Nah itu, jadi kalau malam itu mungkin kalau mau masak juga udah capek ya pulang kerja. Jadi lebih sering sih sama kanak-kanak tuh GoFood. Nah kalau GoFood itu kan pilihannya nggak banyak ya, kalau nggak penyetan, ayam crispy, ya kayak begitu-gitu nggak jauh-jauh dari makanan-makanan GoFood lah kalau malam gitu sih Mbak. Oke. Iya, kalau saya lihat dari pola makannya Ibu, itu tuh sebenarnya kayaknya bermasalahnya emang di malam harinya ya Ibu. Karena pagi hari itu sebenarnya udah bagus rebusan dan buah. Dan kalau dengan pola yang seperti ini kan berarti kan tidak ada karbonya ya Ibu. Atau mungkin Ibu rebusannya itu makan kayak singkong, ubi gitu kan? Nah kalau rebusan sih seadanya ya, karena kan itu kan juga saya beli di kantin gitu. Jadi kadang itu biasanya ada kentang, ada karbonya juga sih, ada kentang, kadang jagung, kalau nggak gitu singkong. Jadi ganti-ganti sih menunya. Cuman kadang kalau emang pas lagi nggak ada rebusan ya, cuman makan apel aja sama jus itu, menurut saya udah kenyang sih kalau untuk pagi. Jadi kalau pagi sebenarnya nggak terlalu masalah sih kalau nggak
nggak makan berat gitu ya Mbak ya kalau untuk pagi. Oke, kalau siang juga nggak ada masalah ya Ibu. Kayak kalau semisal Ibu setelah makan berat atau makan utama saat makan siang itu tidak mempengaruhi performa Ibu saat bekerja. Karena kalau nggak salah tadi Ibu kerjanya sampai sore ya harusnya. Iya, kalau makan kalau di kantor tuh sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi pagi itu saya juga habis makan itu nggak ngerasa ngantuk, nggak ngerasa capek. Siang habis makan siang pun juga nggak ngerasa ngantuk juga ya. Mungkin ngantuk itu kalau pas lagi bosan sama kerjaan sih, tapi kayaknya nggak pengaruh dari makanan. Cuma malam itu memang benar Mbak. Jadi saya rasa memang agak berantakan di makan malam. Nah, terus saya tuh kan tidurnya cepet ya, termasuk yang tidur cepet. Jadi paling malam itu jam 9 itu udah tidur, paling cepet tuh jam 8 tuh udah bisa tidur gitu. Apa itu mungkin pengaruh juga ya? Iya, sebenarnya itu kalau semisal Ibu tidurnya jam 8, makan malamnya Ibu jam berapa? Nah itu, jadi kan karena kita tuh malam tuh GoFood kan, jadi kadang kita tuh masih bingung kan sama anak-anak itu mau pesan apa, kayak gitu kan akhirnya keulur-ulur waktu mungkin sekitar paling sering itu sekitar jam 7, setengah 8. Jadi kadang akan habis makan itu nggak lama tidur. Ya karena kecapean gitu ya. Iya. Iya. Nah sepertinya itu nih Bu yang perlu kita perbaiki karena sebenarnya nggak masalah kalau Ibu mau makan malam, asalkan yang penting adalah kalau bisa makannya itu tidak langsung tidur, jadi dibatasi. Kita makannya 2-3 jam sebelum tidur. Nah terus kalau Ibu mau menurunkan berat badan, itu berarti makanan yang dikonsumsi Ibu itu tuh harus yang rendah kalori. Berarti jangan terlalu seperti banyak karbohidratnya, jangan yang terlalu lengkap gitu Ibu. Kalau rendah kalori itu contohnya apa ya Pak ya? Rendah kalori itu Kalau untuk malam deh, yang pas untuk makan malam tuh apa? mungkin kalau bisa nggak makan nasi seperti itu. Mungkin karbohidratnya bisa diganti seperti kentang, rebus dan lain sebagainya kayak gitu sih Ibu. Jadi yang kalau bisa, kalau yang rendah kalori itu kan berarti intinya itu yang tidak tinggi energi ya Ibu. Berarti kan kita meminimalkan makanan yang digoreng, kemudian berlemak gitu Ibu. Berarti kalau malam misalnya saya ganti sama buah-buahan aja itu kan mungkin lebih bagus ya Mbak ya? Bagus banget Ibu. Dan kalau Ibu merasa sudah cukup dengan buah-buahan saja sudah kenyang, itu malah lebih baik lagi. Oh iya, mungkin itu aja kali ya. Mungkin makan malam mungkin stok nasi, mungkin ganti ke buah-buahan, atau kalaupun makan nasi cari yang rendah kalori tadi ya, yang karbonya nggak terlalu berat gitu ya. Betul. Atau kalau mungkin juga nggak apa ya, kalau dari buah aja kurang, Ibu bisa nyemil dari lauknya aja Ibu, kan protein ya. Mungkin telur rebus gitu Ibu. Sebenarnya sih kalau lapar-lapar banget enggak ya Mbak, kalau malam itu lebih ke pengen ngunyah aja sih. Iya, itu juga. Jadi kadang tuh malah kalau malam tuh ini malah nyemilin keripik-keripik itu. Iya, nah keripik itu juga Ibu yang bisa kira-kira jadi penyebab berat badan Ibu bertambah. Pengaruh ya keripik itu ya. Kalau boleh tahu makan kerupuknya itu berapa kali sehari atau berapa kali per minggu? Kalau keripik sih kalau di rumah tuh kadang kan kita tuh kayak bukan sebenarnya nggak lapar, cuma pengen nyemil aja ya kalau keripik. Nah kerupuk itu juga Mbak, jadi saya tuh kayak makan tuh gak lengkap kalau nggak pakai kerupuk. Nah sekali makan bisa habis kerupuk 3 bisa saya sekali makan gitu. Itu pengaruh juga ya. Kerupuk itu kalorinya tinggi banget ya. Tinggi banget Ibu, karena kan seperti yang saya tadi bilang, makanan yang kalorinya tinggi itu adalah yang berlemak dan juga yang digoreng gitu. Karena minyak sendiri itu kan emang kalorinya tinggi gitu. Nah kerupuk kan nggak ada kerupuk yang nggak digoreng gitu. Nah makanya kan renyah-renyah karena digoreng. Karena saya mikirnya kalau gorengan itu kan masih ada sisa minyak ya. Kalau kerupuk itu kan kering kan ya, kan nggak kelihatan minyaknya. Ternyata dia juga mengandung minyak ya. Iya, justru juga karena karena kering kan kita kan nggak ada kandungan gizi lainnya gitu di dalam kerupuk itu. Nah makanya bisa dibilang juga kalau kerupuk itu sebuah makanan produk yang dia itu bisa dibilang kayak apa ya, densitas energi atau cuma padat energi. Jadi dia itu tinggi energi tapi nggak ada zat gizi lain. Nah gitu. itu mungkin saya dulu tuh nggak terlalu suka nyemil juga ya, mungkin karena sekarang tuh kadang stres sama kerjaan apa, jadi bawaannya tuh kalau stres tuh emang pengennya nyemil sih Mbak. Iya. Kepikiran target kerjaan itu akhirnya tuh pengennya malah makan aja deh. Iya, emang nggak salah sih Bu, kan banyak orang yang kalau stres itu melampiaskannya emang ke makanan. Mungkin bisa kita rubah dari
makanan yang mau dikonsumsi itu aja sih Bu. Nah, iya. Mungkin kalau buah itu ibu nggak ada masalah kan ya? Kayak ibu doyan semua jenis buah? Iya, kalau buah sih nggak masalah sih. Apalagi doyan sih. Iya, berarti kira-kira apa yang menyebabkan kalau ibu stres itu justru milih mengonsumsi keripik daripada buah? Apakah ketersediaan buah di rumah itu terbatas atau bagaimana gitu? Iya, bisa jadi itu. Kadang di rumah itu kalau nggak ada keripik, terus saya juga nggak makan sih. Oh, iya. Cuman kan suami itu kan sukanya nyemil. Nah, sekali beli keripik itu kan banyak. Nah, saya kalau udah lihat ada di rumah ya pasti saya makan. Sebenarnya kalau nggak ada di rumah, nggak ada keripik, nggak ada kerupuk ya saya juga biasa aja sih sebenarnya. Iya, godaan kalau ada aja sih. Nah, itu juga salah satu yang penting ibu. Jadi kalau ibu mau fokus untuk menurunkan berat badan, kan kita perlu ada yang namanya personal support ya ibu. Nah, mungkin ibu bisa mencari suami ibu, atau mungkin kalau ibu sudah punya anak-anak ibu, keluarga ibu, orang tua ibu gitu untuk bisa mendukung. Nah, mendukungnya gimana? Salah satunya adalah dengan tadi ya, kan suami kan suka banget nyemil, akhirnya beli banyak kerupuk. Nah, mungkin bisa dikomunikasikan bapak atau mungkin saya gitu ya, saya mau mulai program penurunan berat badan, mungkin bisa di stop beli keripik atau mungkin disembunyikan gitu biar ibu nggak melihat. Iya, udah Mbak, jadi saya tuh udah bilang jangan beli cemilan gitu. Tapi kadang suami bercanda lah, ini kan cemilannya buat ayah bukan buat bunda gitu. Berarti mungkin bisa minta tolong suaminya sembunyiin kali ya ibu. Iya, oke. Nah, berarti tadi tadi sempat ada cemilan juga gitu nggak Bu selain keripik yang ibu konsumsi malam hari? Enggak sih, cuman dulu itu saya kan udah mulai ngurangin tepung-tepungan roti ya. Nah, akhir-akhir itu kayak udah kambuh lagi Mbak, jadi udah mulai kayak makan bakpao, kayak roti-roti itu udah mulai makan. Kalau dulu sih saya waktu masih berat 58 tuh udah benar-benar stop roti sama sekali. Ya itu ya, saya mikirnya kayak semakin banyak pikiran tuh kayak semakin pelampiasan tuh pengen kemakan yang macam-macam. Iya. Akhirnya nggak sadar berat badan tiba-tiba udah naik aja. Sebenarnya emang kalau sebelumnya bagus banget sih Bu udah stop tepung sama roti-rotian, karena kan emang tepung dan roti itu masuk ke golongan karbohidrat ya Ibu. Nah makanya mungkin karena itu juga berat badannya Ibu jadi naik lagi karena konsumsi sekarang. Nah mungkin tadi kan karena stres itu akhirnya makan tepung dan roti itu ya Ibu. Nah mungkin karena Ibu juga kalau stres itu bukan lebih ke makanan yang macam-macam sih Bu, karena kalau kita stres mungkin kita lebih ke craving sugar atau kita mau makan makanan yang manis. Iya betul gitu Ibu. Nah ya makanya mungkin Ibu nggak bisa menolak nih kalau ada roti, tepung gitu. Iya, jadi kalau lagi capek, lagi apa tuh sih bawaannya kepikirannya tuh kalau nggak roti kopi, pengen beli roti, pengen beli kopi gitu sih Mbak. Sebenarnya kopi itu nggak apa-apa Ibu ternyata. Nah kafein di kopi itu bermanfaat kalau Ibu mau menurunkan berat badan. Cuma emang nggak boleh sering-sering Ibu. Enggak sih, kalau kopi itu paling cuma seminggu sekali. Itu kopi yang bagus, itu kopi yang murni kopi aja, apa kopi susu gitu juga bisa ya Pak? Nah kalau bisa itu yang kopi murni sih Ibu, karena kalau kopi susu kan ada gulanya nih. Nah kalau ada gulanya itu kalau ya balik lagi ya ke konsep seperti diabetes gitu ya Ibu, kalau kebanyakan gula nanti bisa aja gulanya mengendap di dalam tubuh, dan kalau Ibu nggak mengeluarkan seperti tidak beraktivitas fisik itu nanti akan diubah jadi lemak. Nah makanya nanti bisa menambah berat badan juga kalau Ibu kebanyakan mengkonsumsi gula. Oh iya. Iya. Nah mungkin sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan terkait pola makan Ibu? Enggak sih, kalau saya tadi dengerin dari Mbak itu berarti mungkin saya bermasalahnya di keripik ya. Iya. Jadi harus ngurangin keripik sama mungkin makan malam aja kali nanti yang saya coba mau perbaikin lagi. Kalau makan pagi udah nggak apa-apa ya? Iya udah nggak apa-apa banget Ibu. Makan pagi makan siang nggak apa-apa. Berarti nanti coba saya makan malam. Sama ini Mbak, mungkin nanti kalau next setelah saya konseling hari ini gitu ya, kalau saya konseling lagi untuk menentukan, ini kan saya mau coba mandiri dulu nih. Iya betul. Kalau saya mau konseling menentukan sekaligus dengan menu-menu makanan itu bisa ya Mbak? Oh bisa banget Ibu. Nanti berarti kan saya perlu butuh sekitar tadi ya kayak berat badan, tinggi badan Ibu, dan juga mungkin aktivitas fisiknya Ibu. Biar saya bisa menentukan kebutuhan spesifiknya Ibu nih, dari kalori, kemudian kebutuhan makronutrien dan juga mikronutrien. Nah itu sih Mbak, nanti coba saya mandiri dulu. Tapi nanti mungkin next kalau memang
saya pengen lebih nyoba ke yang lebih kompleksnya gitu ya, mungkin saya nanti bisa konsultasi untuk menentukan menu-menu yang harus saya makan, gitu bisa ya? Bisa Ibu. Oh, itu hanya menentukan menunya saja atau bisa dimasakin sekalian ya? Oh, kalau dimasakin sekalian kayaknya bisa minta tolong ke suami aja di Bu. Oh. Atau mungkin sekarang mungkin ada juga ya Mbak ya yang catering gizi gitu Oh, ya. iya, Jadi mungkin nanti banyak dari sekali. dari Mbak nanti mungkin next saya bisa minta menu-menunya apa, Iya. mungkin dari situ bisa kita kasihkan ke Iya catering bisa. gitu ya Mbak. Oke, saya izin mengulangi tadi ya Ibu. Berarti kan tadi kan Ibu mau fokus ke pola makan ya. Nah berarti konsepnya adalah defisit kalori kan ya Ibu. Nah kalori itu kan tadi kan berarti satuan dari energi. Berarti kalau bisa asupan yang Ibu makan itu tuh lebih sedikit daripada energi yang Ibu keluarkan. Jadi sebenarnya ada 3 konsep kan Ibu terkait dengan pola makan, aktivitas fisik maupun keduanya. Nah saya ingin bertanya kalau terkait aktivitas fisik itu Ibu kira-kira sanggup atau sudah melakukan atau kira-kira karena kesibukan itu Ibu jadi kayak jarang beraktivitas fisik? Aktivitas fisik itu apa dulu ya Pak ya? Kalau aktivitas fisik kayak kerja, kemudian kerjaan rumah tangga itu kayaknya nggak kurang sih Mbak ya, di rumah tuh kan kayak nyuci piring juga, nyapu juga gitu ya. Tapi kalau aktivitas fisik yang memang dia spesifik olahraga, nah itu yang saya sebenarnya kalau waktu itu mungkin ada ya, waktu itu kan tergantung niat ya. Iya betul. Mungkin saya kurang niat aja sih, karena sebenarnya di rumah tuh sama suami juga udah dibeliin treadmill. Oh, gitu. udah ada fasilitasnya ya. Sebenarnya, jadi cuman kadang udah capek, bawaannya lebih pengen tidur aja gitu. Berarti lebih kurang niatnya aja ya. Iya, kalau untuk aktivitas fisik olahraga emang saya rasa kurang sih Mbak. Tapi kalau aktivitas fisik selain olahraga tuh memang kayaknya ya banyak sih. Karena kan di kantor kan kita juga mobile. Kemudian di rumah sendiri kan juga kita kan cuci piring, bersih rumah, itu kan masih banyak kerjaan juga ya. Berarti Ibu udah kira-kira jalan itu udah lebih dari beberapa kilometer ya Bu? Kalau di kantor itu iya sih, saya usahain sih kalau siang itu saya bolak-balik. Saya kan kebetulan kantor di lantai 2 ya. Jadi saya bolak-balik ke koperasi, kayak gitu aja sih Mbak, ke gedung B. Tapi kalau saya ukur 5.000 nggak sampai juga sih. Kurang juga mungkin ya, kalau biasanya kan sehari 2.000 langkah ya. Iya, sebenarnya jalan kaki itu juga bisa masuk aktivitas fisik nih sih Bu. Cuma nggak apa-apa kalau Ibu mungkin masih emang tidak mau fokus dulu di aktivitas fisik, mungkin kalau di pola makan dulu nggak apa-apa. Yang penting kuncinya adalah Ibu harus enjoy selama melakukan perubahan di pola makan ini, karena kalau Ibu nggak enjoy nanti bisa aja juga berujung ke Ibu sakit perut gitu, nanti malah ujung-ujungnya ada masalah kesehatan lainnya begitu. Oh gini Mbak Belva, berarti kalau nanti misal saya seminggu nih saya coba catat ya. Maksudnya tuh 1 minggu tuh aktivitas fisik saya tuh apa aja, kemudian menu yang saya makan pagi, siang, malam itu apa aja, misal dalam seminggu. Terus nanti minggu depan saya konsultasi ke Mbak Belva, ini Mbak aktivitas saya seperti ini, makanan saya seperti ini tuh masuk defisit apa enggak, itu bisa dihitung ya? Bisa Ibu. Oh oke deh kalau gitu, nanti berarti mungkin next saya mau konsultasi itu boleh. Oh iya boleh banget Ibu. Oke. Next konsultasi ya Ibu. Iya. Ya konseling. Oke. Berarti mungkin untuk konseling hari ini apakah ada lagi yang perlu dibicarakan? Cukup sih kayaknya Mbak udah banyak dapat informasi, cuman itu tadi yang mau saya coba seminggu ini saya perbaiki dulu sambil mungkin saya catat. Jadi nanti setelah itu mungkin minggu depan mungkin izin saya konsultasi lagi. Aman. Apakah yang saya makan detail itu dengan aktivitas fisik saya itu saya tuh termasuk yang defisit kalori atau malah kebanyakan kalori yang masuk dibandingkan aktivitasnya. Gitu ya Mbak. Iya bisa Ibu. Oke. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan juga sudah memilih saya sebagai konselor Ibu. Ya. Mungkin semoga solusi yang saya berikan tadi dan juga saran-sarannya bisa diterima oleh Ibu ya. Oke. Ibu nggak perlu takut atau bisa langsung aja menghubungi saya atau mungkin kalau langsung datang ke ruangan saya lagi juga nggak apa-apa Ibu. Oke. Nanti kalau gitu saya bisa WA dulu ya, janjian ya. Iya. Siap. Makasih banyak Mbak Belva terima ya. kasih banyak Nanti ya itu tadi ya saya catat dulu seminggu, nanti izin minggu depan mungkin saya konsultasi lagi. Oke, siap. Makasih. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.